kita bersiap, angkat lawan tempat kita berkarya. Angkatan 11, ayo semangat, teruslah bergerak bersama kita dengan langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah sehat Pak. Jadi hari ini saya minta kesempatan kepada Ibu Ika untuk mewawancarai untuk melakukan supervisi akademik atau observasi di kelas ya. Ya Pak. Bersedia ya? Sangat bersedia. Ini minta bantuannya untuk bisa diobservasi di kelas ini nanti ya. Yang pertama adalah untuk observasi ini yang pertama kita harus mengembangkan diri ya, berarti supaya nanti kita itu bisa berkolaborasi dengan orang lain, kemudian mempunyai kompetensi baik untuk diri kita maupun untuk siswa ya. Jadi gini Bu Ika ya, kira-kira aktivitas pengembangan seperti apa yang ingin Ibu Ika capai? Yang ingin saya capai melatih siswa membuat produk yang bermanfaat, pembelajaran berbasis produk dan presentasi. Oh, yang itu ya, yang perlu Ibu ini kembangkan ke depannya ya. Iya Pak. Kemudian kira-kira apa tujuan untuk pengembangan tersebut Bu? Supaya menambah skill siswa di era digital. Oh, yang selain itu bisa ya menambah selain digital tadi bisa ya. Bisa juga menambah pengetahuan, bisa juga menambah wawasan terhadap siswa. Ya. Kemudian kira-kira kalau seandainya diukur dengan pengembangan tersebut keberhasilannya kira-kira berapa? Kira-kira pencapaiannya itu 80% siswa mencapai tujuan pembelajaran. Itu yang ingin dicapai ya Bu ya. Moga-moga nanti akan tersampai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh Ibu ya. Kemudian di situ Bu, untuk mencapai hal yang Ibu inginkan tadi adanya persiapan-persiapan dalam proses pengembangan diri ya. Nah, kira-kira apa persiapan yang Ibu lakukan? Yang pertama, membuat rencana pembelajaran. Yang kedua, sarana prasarana. Yang ketiga, media pembelajaran. Yang keempat, metode pembelajaran. Yang kelima, strategi pembelajaran. Oh, yang itu yang Ibu lakukan nanti ya, yang disiapkan. Kemudian tadi kan sudah ada persiapan, mungkin Ibu juga perlu dukungan-dukungan yang bisa diperlukan yang mensupport dalam pengembangan tersebut. Kira-kira dukungan dari siapa saja Bu yang bisa mendukung Ibu? Yang pertama yang bisa mendukung itu dari kepala sekolah. Yang kedua dari rekan guru atau teman sejawat. Yang ketiga dari siswa. Yang keempat dari orang tua siswa. Itu dalam pengembangan diri. Nah ini Bu, kita ini untuk melakukan observasi dan supervisi akademik itu ada yang disebut dengan pra-observasi ya, kemudian ada observasi, kemudian ada juga nanti pasca observasi. Nah sekarang sebelum adanya ini supervisi akademik atau observasi di dalam kelas, saya ada beberapa hal yang perlu ditanyakan kepada Ibu ya. Yang kemarin yang sudah kita lakukan adalah pembuatan RPP yang sesuai dengan kurikulum sekarang ya, yang modul belajar itu Bu ya, sudah dilakukan kemarin Bu ya. Sudah. Kalau sudah, nah kira-kira ini Bu yang ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi Ibu, kira-kira kompetensi yang mana? Yang pertama kompetensi pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga bernuansa KSE. Itu ya yang perlu Ibu ini minta bantuan dengan kita observasi nanti ya. Nah, kemudian kira-kira dalam observasi nanti area mana yang perlu Ibu ini amati oleh saya gitu saat observasi nanti? Yang pertama itu di bagian pembukaan. Di bagian pembukaan gitu. Ya. Jadi saya nanti akan mengamati di bagian pembukaan yang terkhusus ya. Tetapi tidak mesti yang di situ saja.
mungkin saya diproses di akhir, kemudian segala sesuatu yang ibu lakukan di dalam kelas supaya nanti bisa memberikan saran, kemudian memberikan istilahnya masukan supaya nanti lebih bagus lagi ke depannya, Bu ya. Boleh ya? Kemudian Bu, kalau yang ibu lakukan tadi ada skala untuk ibu yang dalam pengembangan diri tadi sudah ibu berkeyakinan bahwa nilainya 70%-an ya. Nah sekarang kalau dalam proses pembelajaran kira-kira ibu apa istilahnya percayanya di skala berapa gitu kalau kita buat skala gitu, skala 1 sampai 10 gitu. Ya, saya percayanya terhadap pembelajaran ini dengan menggunakan skala 7. Skala 7 ya, berarti yakin dengan 7 itu apa bisa ditambah lagi? Ya, saya yakin karena melihat dari segi kemampuan siswa saat saya mengajar di dalam kelas. Jadi moga-moga dengan observasi nanti, dengan ibu memilih skala 7 itu bisa lebih lagi nanti kan sesuai dengan keadaan siswanya, kemudian dengan materi pembelajarannya ya, moga-moga nanti akan lebih dari situ. Mungkin kita ketahui nanti di pasca ini observasi ya. Kemudian strategi apa yang ibu persiapkan untuk mencapai pengembangan diri ini? Ya, yang pertama itu berpihak pada murid. Ya. Yang kedua menggunakan metode serta model pembelajaran. Oh, itu yang ibu lakukan nanti ya. Kemudian ini tadi kan sudah ibu lakukan, nanti akan ada observasi. Mungkin dengan adanya observasi ini kira-kira nanti apa yang harapan ibu ambil dari sananya? Yang pertama harapan saya ambil lebih fokus cara pembelajaran saya. Yang kedua bisa memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga lebih konsisten walaupun tanpa diobservasi. Oke, berarti kita harus konsisten ya walaupun nanti misalkan baik kepala sekolah maupun guru senior yang tidak mengobservasi, ya itu memang tugas kita ya, kita harus konsisten dan akan lebih bagus lagi ke depannya tanpa adanya observasi. Oke, berarti kita harus konsisten ya walaupun nanti misalkan baik kepala sekolah maupun guru senior yang tidak mengobservasi, ya itu memang tugas kita ya, kita harus konsisten dan akan lebih bagus lagi ke depannya tanpa adanya observasi. Mungkin itu saja Bu ya, kesempatan kali ini saya banyak mengucapkan terima kasih atas kesempatan Ibu yang sudah mau diobservasi, kemudian nanti akan melakukan observasi dan nanti akan kita lakukan yaitu wawancara dari pasca observasi. Kira-kira observasinya kapan akan dilakukan Bu? Ya, observasinya akan saya lakukan di hari Kamis. Oh, hari Kamis nanti ya. Berarti di tanggal 7 ya? Ya, saya observasinya di tanggal 7 ya? di kelas 12G. Oh, iya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Moga-moga Ibu Ika selalu sehat, banyak rezeki, kemudian dirinya selalu berkembang baik untuk Ibu Ika sendiri maupun untuk anak didik kita ya. Ya, Pak. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak hari ini? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas yaitu Roni. Silakan untuk Roni maju ke depan untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian hari ini. Hari ini ada yang tidak hadir anak-anak? Ada. Siapa yang tidak hadir? Dandi apa keterangannya? Sakit. Selain dari Dandi? Nur Salsabila. Apa keterangan Nur Salsabila? Sakit. Ibu di sini akan mengecek kebersihan kalian terlebih dahulu.
itu ada membaca doa sebelum belajar. Tadi itu sudah kita laksanakan proses berdoa. Yang kedua, datang tepat waktu. Sesudah ada kesepakatan kelas, kita ada ice breaking. Silakan kalian berdiri. Bisa mengikuti instruksi? Bisa. Kita mulai. Tepuk 1 kali, 3 kali, tepuk 4 kali, tepuk 5 kali. Terima kasih untuk briefingnya. Silakan duduk kembali. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya, ada pun kaitan materi yang akan kita ajarkan hari ini dengan materi yang sebelumnya. Jadi materi yang sebelumnya itu kita membahas tentang materi apa, anak-anak? Wilayah. Selanjutnya di dalam materi wilayah ini ada wilayah terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Silakan. saya akan menjawab jenis-jenis wilayah. Terbagi menjadi 3, yaitu wilayah formal, merupakan unit geografis yang digolongkan berdasarkan karakteristik yang sama. Kedua, wilayah nodal, terdiri atas satuan wilayah yang heterogen sehingga memunculkan hubungan saling ketergantungan dengan lain. 3. Wilayah perencanaan merupakan suatu kesatuan wilayah pengembangan yang menjadi objek dari program-program pembangunan. Ya, terima kasih. Adapun dari tujuan pembelajaran. Nah, tujuan dari proses pembelajaran yang akan Ibu ajarkan hari ini adalah melalui pembelajaran berbasis masalah, problem, bahasa DRD, peserta didik mampu mengidentifikasi perkembangan wilayah desa dan selanjutnya manfaat dari
menjelaskan atau yang menerangkan klasifikasi desa. Coba lihat ini anak-anak. Ini ada desa apa saja? Desa tradisional, desa swadaya, desa swakarya, desa swasembada. Ya. Selanjutnya, ada yang terakhir. Coba dilihat ini anak-anak. Ini klasifikasi desa berdasarkan tingkat perkembangan. Terdiri menjadi 4. Ada apa saja? Ada beberapa desa. Yang pertama, Desa tradisional, desa swadaya, desa swakarya, desa swasembada. terima kasih. Berarti kalian sudah memahami media gambar yang menjelaskan tentang klasifikasi desa. Terima kasih. Selanjutnya, ada lagi yang belum bisa mengerti? Apa Raya? Mengapa masyarakat desa memiliki ketentuan dengan alam? Ya, jadi ada pertanyaan dari Raya prediksi ini, mengapa masyarakat desa masih terikat pada alam? Siapa yang bisa menjawab? Silakan, sumber diri. Karena masyarakat desa masih bergantung pada potensi sumber daya alam yang dimiliki dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, maupun budaya. Iya, itu Raya. Jadi dia terikat pada kapasitas sumber daya alam. Jadi itu saja.
mendeskripsikan hasil LKPD kami yang disampaikan oleh Tina. Tolong didengarkan. Amatilah gambar tingkat perkembangan wilayah desa dan pedesaan di bawah ini. Gambar pertama yaitu desa tradisional. Gambar kedua desa swadaya. Gambar ketiga desa swakarya. Dan gambar keempat desa swasembada. Kemudian ciri-ciri dari desa-desa yang ada di gambar itu. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ya dari kelompok berapa? Silakan tidak? Tanya. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Saya bernama Chelsea Sevin. Saya ingin bertanya kepada kalian, tolong jelaskan pengertian dari desa tradisional. Sudah jelas? Terima kasih. Beri kami waktu untuk menjawabnya. Pertanyaan yang pertama. Bisa? Silakan jawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Chelsea dari kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan desa tradisional? Desa tradisional adalah desa yang masyarakatnya masih bergantung sepenuhnya pada kekayaan alam untuk bertahan hidup. Jelas? Baiklah, itulah hasil diskusi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada penampilan kelompok pertama. Silakan kita kasih aplaus dulu. Kita lanjutkan untuk kelompok yang kedua, yaitu kelompok swadaya. Silakan untuk depan. Siap? Siap untuk mendengarkan? Siap. Silakan untuk diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Chelsea Sevin dan anggota kelompok 3. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang pengembangan wilayah desa dan perdesaan yang telah kami diskusikan pada kelompok. Yang pertama yaitu ada desa tradisional. Desa tradisional adalah desa yang masyarakatnya masih bergantung sepenuhnya pada kekayaan alam untuk bertahan hidup. Dan ciri-ciri desa. Pertama, mata pencaharian penduduk masih tergantung pada alam. Kedua, adat istiadat masih sangat kental. Ketiga, letak desa terpencil. Dan keempat, penduduknya cenderung tertutup dari daerah lain. Dan yang terakhir yaitu hubungan rasa kekeluargaan yang masih sangat erat. Wah, kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang bertanya? Baiklah, saya Roni Susanto, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya, sebutkan 5 ciri-ciri desa tradisional. Baiklah, di sini saya akan menjawabnya. Ciri-ciri desa tradisional yaitu mata pencarian penduduk masih tergantung pada alam. 2. Adat istiadat masih sangat kental. 3. Letak desa terkecil. 4. Penduduknya cenderung tertutup dari daerah lain. 5. Hubungan rasa keluarga masih sangat erat. Apakah sudah jelas? Jelas. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penampilan dari kelompok 2 desa swadaya. Kita lanjutkan untuk kelompok ketiga yaitu desa swakarya. Silakan untuk depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkembangan wilayah desa dan pedesaan. Adapun video yang kami dengarkan mengenai perkembangan wilayah yang akan disampaikan oleh Aisyah. Perkembangan yang
kemampuan desa dan tolak ukur kemampuan desa untuk bisa berkembang. Klasifikasi desa berdasarkan perkembangan masyarakatnya dibagi menjadi 4, yaitu desa tradisional ialah desa yang masyarakatnya masih bergantung sepenuhnya pada kekayaan alam. Ciri-ciri desa yang diklasifikasikan antara lain ditinggali oleh sebuah suku, letak desa terpencil. 2. Desa swadaya ialah desa yang masih terikat oleh tradisi karena taraf pendidikan yang masih relatif rendah. Ciri-cirinya, daerahnya teritorial dengan daerah lainnya dan bersifat tertutup. Desa swakarya, desa yang sedang dalam proses pembangunan. Sudah? Silakan dibuka pertanyaan. Selanjutnya, ada yang belum paham, silakan untuk bertanya. Saya Aulia, perwakilan dari kelompok 4. Sebutkan 2 contoh desa swakarya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia, yaitu Desa Sukamahdi dan Desa Sukamaju. Apakah sudah mengerti? Nanti. Silakan disimpulkan. Kesimpulan dari materi audio yang kami dengarkan, pelajaran yang telah kami dapatkan bahwa desa menjadi 4, yaitu desa tradisional, desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 4, yaitu kelompok desa swasembada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4 atau kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Riri. Jelaskan menurut pendapat kalian apa perbedaan desa swasembada, desa swakarya, dan desa swadaya. Menurut pendapat kami, desa swasembada adalah desa yang sudah mampu memanfaatkan dan mengembangkan potensi desa secara optimal. Desa swakarya adalah desa yang masyarakatnya sudah berkembang dengan cukup baik. Sedangkan desa swadaya adalah desa yang masyarakatnya memenuhi kebutuhan dengan cara mengandalkan atau mencari sendiri. 2. Sebutkan ciri-ciri beserta contoh dari desa swasembada, desa swakarya, dan desa swadaya. Ciri-ciri 1. Desa swasembada biasanya terletak di pusat kota. 2. Desa swakarya adanya infrastruktur yang memadai. 3. Desa swadaya penduduknya jarang. Nomor 3. Dari ilustrasi wacana di atas, identifikasilah jenis-jenis tingkat perkembangan desa dan pedesaan. Desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Silakan. Saya dari Aulia mewakili kelompok 2. Sebutkan 5 ciri-ciri desa swasembada. Silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia. 1. Hubungan kerabat masih sangat kuat. 2. Kepadatan penduduk rendah. 3. Masyarakat masih berpegang teguh pada piramidi. 4. Kehidupan masih erat dengan alam. 5. Hubungan antar warga masih sangat akrab. Apakah sudah jelas? Lanjut untuk kesimpulan. Kesimpulan, desa memiliki tingkatnya sendiri sesuai dengan kemajuan yang dialami oleh desa. Tingkat desa dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu desa swasembada, desa swakarya, dan desa swadaya. Yang pertama, desa swasembada disebut desa maju dan berkembang. Yang kedua adalah desa swakarya disebut desa yang tahapnya dalam membangunnya dan pola pemikirannya yang mulai terbentuk. Sedangkan yang ketiga disebut desa yang tertinggal.
komentari. Jadi refleksi ini yang pertama, apa saja kesulitan dalam menyelesaikan tugas kamu. Yang kedua, bagaimana cara kamu mengatasi hambatan tersebut. Soal ketiga, pada bagian mana dari hasil pekerjaanmu yang rasa masih memerlukan bantuan. Ada yang bisa mengomentari? Silakan. Silakan untuk berdiri. Kesulitan kami dalam menyelesaikan tugas ini yaitu kurangnya pemahaman kami terhadap materi yang diberikan. Yang kedua, bagaimana cara kami mengatasi hambatan seperti tersebut dengan cara kami akan lebih aktif lagi dan saling bertukar pendapat antara satu dengan yang lainnya agar suatu permasalahan dapat diselesaikan. Yang ketiga, pada bagian ini kami memerlukan bantuan, yaitu kami perlu perhatian dan motivasi dari guru geografi. Ya, terima kasih. Soal evaluasi. Cukup? Sudah cukup? Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita ini, desa memiliki peran penting dalam pembangunan dan kepercayaan masyarakat di wilayah tersebut. Desa juga memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah desa sehingga dapat menciptakan desa menjadi lebih maju. Jadi perkembangan desa ini secara pelan-pelan melalui dari desa tradisional, desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada yang menjadi desa yang berkembang atau desa yang lebih maju. Apakah ada siswa yang ingin menambahkan kesimpulan? Silakan. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan pelajaran yang telah kami dapatkan bahwa desa adalah sebagai tempat tinggal untuk bercocok tanam. Selanjutnya adapun ciri-ciri desa. Hubungan kekerabatan masih sangat kuat. Lapangan pekerjaan dominan pada sektor pertanian agraris. Masyarakat